Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, alhamdulillah anak-anak kita bisa bertemu kembali dalam materi yang spesial. Hari ini kita akan bahas khutbah, tabligh dan dakwah. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus mengetahui terlebih dulu apa itu tentang khutbah, tabligh dan dakwah. Kita awali dari pengertian yang pertama tentang khutbah. Langsung saja kita menurut istilah, khutbah berarti kegiatan ceramah kepada sejumlah orang Islam dengan syarat dan rukun tertentu yang berkaitan langsung dengan keabsahan atau kesunahan ibadah. Misalnya khutbah Jumat untuk salat Jumat dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya tentang tabligh. Apa itu makna dari tabligh? Tabligh dalam arti bahasa yaitu menyampaikan atau memberitahukan dengan lisan. Sedang menurut istilah, tabligh adalah kegiatan menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala secara lisan kepada satu orang Islam atau lebih untuk diketahui dan diamalkan isinya. Yang ketiga, tentang pengertian dakwah. Menurut bahasa, dakwah itu berarti memanggil, menyeru, atau mengajak kepada sesuatu hal. Sedang menurut istilah, dakwah merupakan kegiatan mengajak kepada orang lain atau seseorang atau lebih kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, baik secara lisan maupun secara perbuatan. Anak-anak, kita kembali kepada tentang khutbah. Kalau kita tadi sudah membahas tentang bagaimana pengertian khutbah, sekarang ketentuan khutbah. Karena khutbah tidak sembarang orang bisa melakukan kalau tidak memenuhi syarat rukun yang harus diketahui dan dilaksanakannya. Ketentuan khutbah diawali dari syarat seorang khotib. Khotib adalah orang yang akan melakukan khutbah itu sendiri. Syaratnya apa? Yang pertama, dia harus beragama Islam. Yang kedua, balik. Yang ketiga, berakal sehat. Dan yang keempat, mengetahui ilmu agama. Sedangkan syarat dua khutbah, khutbah dilaksanakan sesudah masuk waktu zuhur. Khotib duduk di antara dua khutbah. Khutbah hendaknya diucapkan dengan suara yang keras dan jelas. Dan yang terakhir, tertib. Itulah syarat dua khutbah. Sedangkan yang menjadi rukun khutbah, yang pertama adalah membaca hamdalah. Yang kedua, membaca syahadatain. Yang ketiga, membaca sholawat. Yang keempat, berwasiat takwa. Yang keempat, membaca salah satu ayat Al-Quran pada salah satu khutbah. Dan yang terakhir ditutup dengan berdoa pada khutbah kedua. Nah, kalau kita sudah membahas tentang rukun khutbah, di sini kita tampilkan juga sunnah-sunnah yang ada pada khutbah Jumat itu. Di antaranya, hendaknya khotib berdiri ketika berkhutbah. Yang kedua, mengawali khutbah dengan memberi salam. Yang ketiga, khutbah hendaknya dengan jelas, mudah dipahami, dan tidak terlalu panjang. Yang ketiga, khotib menghadap jamaah ketika berkhutbah. Yang berikutnya, menertibkan rukun khutbah. Dan yang terakhir, membaca surat Al-Ikhlas ketika duduk di antara dua khutbah. Itulah sunnah-sunnah dalam sholat Jumat atau dalam khotib melakukan khutbah Jumat. Nah, sekarang kita masuk pada tabligh. Kalau tadi kita sudah bahas apa itu pengertian tabligh, yaitu menyampaikan. Ketentuannya apa tabligh itu? Satu, syarat mubalik. Nah, tabligh di sini kalau orang yang melakukan tabligh itu namanya mubalik. Mubalik itu orangnya. Syaratnya apa? Satu, Islam. Dua, balik. Tiga, berakal. Dan empat, mendalami ajaran Islam. Itulah ketentuan dalam tabligh.
Yang kedua, etika dalam menyampaikan tablik. Nah, bagi mubalik tentunya. Satu, bersikap lemah lembut, tidak kasar, dan tidak merusak. Yang kedua, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dan berdiskusi untuk memperoleh kesepakatan bersama. Yang keempat, materi dakwah yang disampaikan harus mempunyai dasar hukum yang kuat dan jelas sumbernya. Yang kelima, menyampaikan dengan ikhlas dan sabar sesuai dengan kondisi psikologis dan sosiologis para pendengarnya atau para penerimanya. Yang terakhir dari etika ini, seorang mubalik hendaknya tidak menghasut orang lain untuk bermusuhan, merusak, berselisih, dan mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, itulah ketentuan tablik. Nah, sekarang kita masuk pada ketentuan dakwah. Yang pertama, syarat da'i. Orang yang mendakwahkan itu namanya da'i. Syaratnya satu, Islam. Yang kedua, balik. Yang ketiga, berakal. Dan yang keempat, mendalami ajaran Islam tentunya. Yang berikutnya, nomor 2 adalah etika dalam berdakwah. Etika yang pertama, dakwah dilaksanakan dengan hikmah, yaitu ucapan yang jelas, tegas, dan sikap yang bijaksana. Yang kedua, dakwah itu dilakukan dengan mau'izatul hasanah atau nasihat yang baik, yaitu cara persuasif tanpa kekerasan dan edukatif atau memberi pengajaran. Yang ketiga, dakwah itu dilaksanakan dengan memberi contoh yang baik atau lebih kita kenal uswatun hasanah. Yang keempat atau yang terakhir etikanya, dakwah itu dilakukan dengan mujadalah. Apa itu mujadalah? Yaitu diskusi atau tukar pikiran yang berjalan secara dinamis dan santun serta menghargai pendapat orang lain. Nah, itulah beberapa ketentuan-ketentuan yang kita bahas dalam materi khutbah, tablik, dan dakwah. Nah, sumbernya dari mana kita bahas itu? Dasar-dasarnya adalah satu dari Quran surat An-Nahl ayat 125, yang kedua Quran surat Al-Imran ayat 104, yang ketiga hadis Rasulullah. Di antara hadis Rasulullah kita mengenal di antaranya adalah yang berbunyi Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi dzalika aqrabul iman. Itulah dasar dari khutbah, tablik, dan dakwah yang bisa kami sampaikan. Dan kiranya demikian, mudah-mudahan anak-anak bisa memahami tentang apa itu pengertian khutbah, tablik, dan dakwah serta ketentuan-ketentuannya. Dan akhirnya selamat untuk berdakwah. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.